Terjadinya penyebaran wabah COVID-19 yang berasal dari Wuhan membuat manusia di seluruh dunia harus melakukan banyak hal untuk dapat terhindar dari virus yang belum ditemukan obatnya tersebut. Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk menghentikan penyebaran COVID-19, mulai dari rajin mencuci tangan, menjaga imunitas tubuh dengan makan makanan bergizi dan olahraga, serta menjaga jarak minimal 1 meter antara individu. Untuk poin terakhir, kemudian diberlakukan kebijakan yang disebut social distancing, di mana segala sesuatu yang diharapkan dapat dilakukan dari rumah, baik itu kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan ekonomi. Sayangnya, setiap hal pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Di bidang ekonomi, pemberlakuan social distancing kemudian menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Lalu, di tengah pandemi yang berlangsung, peran ekonomi keuangan syariah dituntut agar dapat membantu menghadapi guncangan ekonomi yang terjadi. Dengan kondisi yang sedang berjalan saat ini, timbullah beberapa pertanyaan, seperti bagaimana Indonesia menghadapi permasalahan ini? Apa yang buat bangsa ini akhirnya akan mau bertahan di tengah wabah yang belum pasti kapan akan berakhir? Islam sebagai agama yang mengajarkan manusia untuk saling menyayangi, mengasihi, dan menyantuni, memiliki konfigurasi kedermawanan atau filantropi dari ajarannya. Di antaranya berupa perintah untuk berinfak, bersedekah, berzakat, dan berwakaf, yang dapat berimplikasi selain terhadap peningkatan iman kepada Allah, menumbuhkan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki, juga dapat mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan aspek kehidupan lainnya. Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, umat Islam diharapkan dapat memberikan peran terbaiknya dalam bentuk atau model filantropi yang ada pada ekonomi Islam. Peran yang ada kemudian diharapkan dapat mengatasi guncangan ekonomi yang terjadi. Namun, lebih dari harapan dikemukakan, pasti akan selalu ada cara-cara atau jalan untuk mewujudkan harapan itu. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, dapat memberikan peran terbaiknya melalui berbagai bentuk atau model filantropi dalam ekonomi dan keuangan syariah, khususnya dalam masa pandemi COVID-19. Peran ini diharapkan dapat mengatasi guncangan ekonomi yang terjadi dan seluruh masyarakat, khususnya umat muslim, dapat ikut serta berkontribusi dalam memulihkan guncangan tersebut. Di antara solusi yang dapat ditawarkan dalam kerangka konsep dan sistem ekonomi dan keuangan sosial adalah: pertama, dengan penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah. Kedua, dengan penguatan wakaf, baik berupa wakaf uang, wakaf produktif, maupun wakaf untuk infrastruktur. Yang ketiga, memberikan bantuan modal usaha unggulan untuk sektor usaha atau usaha mikro kecil menengah, biasa disingkat UMKM ya. Lalu yang keempat, melalui skema Qardul Hasan. Yang kelima, peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah. Peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah. Nomor 6, melalui pengembangan teknologi finansial syariah. Serta nomor 7, memberikan kesadaran pada masyarakat muslim bahwasanya kegiatan ekonomi pun tidak terlepas dari ketaatan kepada Allah. Pada akhirnya,
Jika program-program di atas, khususnya bantuan langsung tunai, zakat, infak, wakaf, atau CSR, baik untuk masyarakat maupun sektor usaha atau UMKM, betul-betul dapat digalakkan, maka upaya tersebut diharapkan dapat meninggalkan kembali aggregate demand dan aggregate supply ke kanan dalam kurva demand dan supply, diikuti dengan pembangunan pasar daring yang fokus kepada UMKM yang mempertemukan permintaan dan penawaran, sehingga surplus ekonomi terbentuk kembali dan membantu percepatan pemulihan ekonomi.